Tung 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 tung. Perhatian, Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Nah, Bobby requestnya Bobby kan. Request apa? Ya kan ngajak collabnya perempuan. Oh ya, biasa cowok terus. Ya, jadi ngajak collabnya perempuan ini. Ini sebenarnya terkait sama dunia kita sih. Dunia apa? Dunia yang lain. Bukan dunia lain itu. Maksudnya ya dunia kayak mirip-mirip kita gini loh, suara gini loh. Oh, kita perlu belajar lebih tahu ya. Soalnya kita sendiri aja gini-gini nggak tahu sih. Nggak tahu istilahnya. Sobat Boci, di sini aku sudah sama Mbak Fitri di sini dari Suara Vismi. Mungkin aku mau tanya dari namanya dulu nanti ya. Kenapa kok Vismi? Gitu. Boleh deh, kenalan deh Mbak Fitri. Halo Mas Kris dan juga Bobby, selamat siang, apa kabar? Ya, baik, baik. Perkenalkan buat para pendengarnya Bopot, nama aku Fitriani Rahman, tapi biasa dipanggil Mbak Pipit atau Fitri, dan aku juga bikin nickname sendiri gitu ya, Fizmi, makanya bikin akun Instagramnya itu Suara Fizmi. I'm a voiceover talent, aku seorang pengisi suara, ibu rumah tangga, domisilinya sekarang ada di Bekasi, Jawa Barat, gitu. Oh ya, bukan Bopot ya. Kita bukan Bopot, namanya Bocil namanya. Oh, oke. Oke, berarti Vismi itu ternyata mungkin dari nama dulu saya. Vismi ini Mm-mm. ambil nama alias Vismi ini dari mana? Ini sebenarnya nama dari zaman SMA sih, kan anak SMA biasa lah ya suka pengen gimana gitu biar biar unik aja. Karena kan yang namanya Fitri itu banyak banget tuh ya, Mas ya. Kayaknya setiap orang hampir punya temen yang ada namanya Fitri. Mas Kris juga pasti pernah kan ada Ya. nama teman Fitri. Nah, biar jadi pembeda apa ya? Oh, V. Dulu tuh teman SMA aku ada yang manggil V, manggilnya bukan Fit tapi V gitu. Oh, menarik ya V. Jadi kalau dipanjang itu jadi V is me. V adalah Oh, aku gitu. oke, oke. Jadi kayak biar keren. Kalau V is me kan bacanya susah gitu. Jadi S-nya di is-nya diganti jadi Z. Ya, oke. Ala-ala anak SMA zaman dulu jadi Fizmi gitu. Semangat anak SMA. Dibawa sampai sekarang ya, luar biasa. Iya, gak apa-apa lah. Karena ya itu jadi orang kalau misalnya nanya Fitri, Fitri yang mana? Oh, Fizmi gitu. Oh ya, oke Oke, gitu. oke. Dari sana mulainya. Oke, Mm-mm. oke, oke. Nah, pertama karena aku tidak suka ngucapin selamat di tulisan ya, aku langsung ngomong aja. Selamat kapan kita menang awardnya. Bukan award sih, kayak challenge itu maksudnya. Eh, Selamat ya, eh. challenge-nya. Iya, menang Face Over Challenge kemarin ya baru berapa hari yang lalu. Nah, benar-benar. Makasih. Mm-mm. Ya, makasih. Nah, kalau terus kita coba ngulik-ngulik tentang suara. Ini karena audio jadi Sobat Boci nggak kelihatan wajah ya. Tapi kalau ini foto covernya kelihatan suara apa rekaman proper banget di studio gitu. Nah itu. Nah biasanya apa dan tapi aku lihat konten-kontennya Mbak Fitri di Instagram ya kebanyakan ya cuma biasa di rumah gitu aja sih sebenarnya rekaman. Mm-mm, mm-mm, Jadi mm-mm. sebenarnya voice over itu apakah sebenarnya sesimpel itu? Maksudnya supaya dunia orang awam ngerti ya. Maksudnya supaya ngerti juga dengan aku juga yang ngisi suara begitu. Dan juga Mbak Fitri yang ngisi suara. Apakah sebenarnya voice over itu sesimpel itu kah? Atau cuma ambil HP atau ambil mic aja langsung rekam ngomong? Atau sebenarnya ada yang bagian ribetnya gitu? Oke, voice over ya. Apakah sebenarnya sesimpel itu atau seribet itu? Nah, jadi kalau misal kita boleh ya ke definisinya dulu ya. Kalau di bahasa voice over itu sebenarnya suara latar. Tapi kalau aku lagi ngobrol sama orang, terus aku bilang, tahu nggak sih voice over? Voice over yang apa? Oh, itu yang dubbing-dubbing itu ya. Biasanya mereka tuh langsung menyambungkan voice over tuh sama dubbing gitu. Terus aku bilang, oh bukan pengisi suara. Nah, kenapa dibilang bisa semudah itu atau seribet itu ya tergantung.
kebutuhannya buat apa. Jadi ribet kalau kita udah masuk ke industri, karena di industri itu ada standarnya nih Mas Kris buat voice over. Jadi nggak yang ngomong asal bersuara aja, misalkan nyebut satu kata baru nih gitu. Itu belum tentu bisa diterima di industri, tapi ada yang namanya permintaan klien, terus juga kebutuhan brandnya harus pengen dibawakan seperti apa. Itu yang bikin orang jadi, oh ternyata voice over tuh ribet ya. Ribetnya karena nggak sekedar ngomong. Nah, kalau yang di konten-konten aku itu kelihatan gampang karena ya bukan berhubungan sama klien, alias bikin konten sendiri. Jadi ya sebebas-bebas aku aja, yang penting mengeluarkan suara atau buat bahan latihan gitu. Makanya kadang orang lihat kayak voice over cuman begitu doang. Oh, no 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 no. Kalau di konten mungkin iya, tapi kalau buat industri udah ketemu sama klien itu beda lagi. Ah, Agak serem. Nggak serem sih, nggak serem, tapi ya itu tadi nggak sesederhana itu gitu. oke oke, mungkin nanti coba nih, nanti kita tanya seseram apa sebenarnya itu. Nah, nah tapi Bobby deh gantian ya. Iya kamu ngomong terus soalnya. Ya sudah gantian Bobby. Oh ya ini panggilnya tante saja. Aku kecil. Boleh. Oh ya tante tante Vismi. Wah, tante tante Fitri aja biar Kak bingung denger. Nah, Heeh. Tante Fitri ikutan film Cinta Fitri enggak? Bukan gitu, gak ada hubungannya mas sama Cinta Fitri. Enggak. Salah, Fitrinya beda. Oh iya, iya. Sorry. Kamu nggak merhatikan dari tadi. Aku bengong tadi. Oh ya masih. Oke, ini mau tanya. Tante Fitri kalau voice over itu apa memang suka dari dulu atau memang tiba-tiba ada kejadian apa gitu jadi ikut oh ya voice over apa jalanin jagung gitu Hmm. atau gimana? Oke, makasih pertanyaannya ya, Bobby. Jadi gini nih, dulu awalnya tante tuh sukanya sama dunia siaran. Terus waktu SMA pernah jadi penyiar tuh, Bobby. Terus waktu pas udah kuliah di dunia komunikasi, terus pengen lulus jadi penyiar. Tapi ternyata lulusnya tuh kerja nggak jadi penyiar gitu kan. Terus pas udah nikah, resign ya, karena nggak bisa lanjut kerja ngurusin anak. Terus tante akhirnya pas anak udah mulai gede, mulai kepikiran nih, aduh mau ngerjain apa ya yang kira-kira aku banget gitu. Nah, dilalah ada pelatihan penyiaran, tapi juga di situ ada pelatihan voice over. Nah, saat itu tante baru tahu tuh Bobby bahwa oh ternyata kalau nyuarain iklan itu namanya voice over ya. Waktu pas dulu jadi penyiar zaman SMA, tante tuh pernah ngisi suara padahal buat iklan-iklan gitu, Bobby. Dan baru tahu oh ternyata kalau nggak jadi penyiar bisa loh ngisi suara iklan gitu. Itu khusus ngisi suara iklan doang, bukan penyiar gitu ya. Itu jadi voice over talent. Nah, akhirnya dari situ tuh dilalah pas mau pandemi deh, 2019-an lah. Itu tante boleh berpikir belajar voice over gitu. Oh aslinya penyiar. Kita terakhir kan ngomong sama penyiar juga. Barusan banget Selasa kita ngomong sama Ah, penyiar juga itu. Dulunya penyiar, sekarang tapi pakar komunikasi namanya. wah, oke Istilahnya oke. gitu. Kalau dari Mbak Fitri itu dari penyiar dulu akhirnya jadi voice over talent. Mm-mm. Berarti sebenarnya sudah kalau ngomong dari dunia suara sudah lama sekali sebenarnya. Tapi kalau dari Mm-mm. voice over ini berarti dari pandemi tadi ya, pas pandemi itu ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, pas 2019 lah. 2019-an lah. Oke, 2019 berarti lebih senior ini. Hmm? Sama, masih belajar. Masih gitu. Pikir apa? Itu pikir kayak Tenggo itu sudah ratusan kliennya. Jadi masih masih bagaimana gitu ya. Nah, kalau VO sebenarnya gini, kalau aku ceritanya sedikit berbeda ya, mungkin nanti segmen tersendiri lah gitu ya. Tapi kalau di Mbak Fitri kali ini, kenapa kok suka dan pingin mendalami VO sih waktu itu? Selain karena memang dulu punya cinta di dunia penyiaran. Iya, jadi karena ya itu tadi ya, aku kembali lagi pengen pengen berkarya gitu istilahnya, tapi aku masih merasa ada batasan sebagai seorang ibu nih yang punya anak yang nggak bisa ninggalin anaknya buat jauh-jauh. Terus aku mikir kayaknya kalau jadi voice over itu bisa kan ya dikerjain di mana aja. Terus kan aku ngeliat kan yang udah pada ngerjain VO-VO sebelumnya, oh bisa loh dikerjain dari rumah. Kalaupun ke studio juga bisa loh, misal nggak setiap hari, cuman pas ada panggilan kebutuhan doang kayak gitu. Terus kayaknya menarik, ini nggak perlu terbelakang apapun juga bisa gitu. Jadi seorang voice over talent, jadi voice actress. Akhirnya ya udah deh, nggak apa-apa deh, sekalian aja didalemin gitu. Karena toh ini sesuatu yang memang dari dulu juga udah aku suka gitu kan, bersuara, dan ya cocok sama kehidupan seorang ibu rumah tangga sepertinya.
Itu sih. Oke, banyak variasinya ya soalnya. Banyak Mm, fleksibilitas sebenarnya, bukan variasi, lebih ke mm-mm. fleksibilitasnya sebenarnya. Fleksibel banget emang sampai malam juga kadang diminta. Oh ya, dan harus itu juga ya. Dan memang kangen balik ke situ lagi soalnya. Heeh. Begitu. Oh, kalau bahas ibu kita sudah pernah sebelumnya ini ngomong sama ibu-ibu gitu ya. Tapi kita lebih ke VO. Mm-mm. Gini. Tapi gini, tapi mungkin kita bisa bahas sedikit gitu ya. Sebenarnya di VO ini kan Mbak Fitri kan mulai COVID ya, mulai apa pas COVID 2019-an itu ya. Habis itu Mbak Fitri itu juga mau mendalami karena memang mencari apa yang bisa menyalurkan kembali gitu bakat dan minat. Mungkin pertanyaan terbesarnya begini sih Mbak Fitri. Karena aku pernah tahu banyak orang itu ngomong VO itu harus pergi Jakarta sebenarnya. Tapi Mbak Fitri tadi bilang fleksibel gitu. Nah, sebenarnya itu gimana sih mungkin Mbak Fitri bisa bantu lurusin gitu. Memang sih kalau ngomong brand-brand besar gitu ya, apalagi untuk ngisi voice over iklan TV dulu sebelum pandemi yang aku tahu ya dari teman-teman VO talent yang lain itu memang mau nggak mau harus ke studio-studio Jakarta. Tapi kalau sekarang di mana ya itu tadi gara-gara pandemi orang jadi harus kerja di rumah yang tadinya mungkin ngisi VO juga harus ke studio mau nggak mau jadi harus punya studio di rumah. Akhirnya sekarang ngisi brand besar pun ada juga yang dikerjainnya dari rumah gitu. Aku juga beberapa kali dapat klien aku nggak tag di studio mereka, bisa lewat Google, bisa lewat Zoom. Jadi mereka monitoring secara online gitu. Asalkan punya ya alat rekam yang proper aja di rumah. Itulah kenapa kalau misal dibilang brand-brand besar harus di Jakarta tagnya, dulu iya, tapi sekarang bisa bergeser asalkan kita punya koneksi sih, iya sih. Mungkin kata utamanya gitu ya. Kita udah punya Oh, kenalan orang di benar. Jakarta. Kenalan. Yang mungkin mereka udah tahu suara kita, jadi kalau misal kita nggak tag di studio Jakarta, mereka udah tahu, oh si ini kualitas suaranya seperti ini nih, walaupun dia ada di dunia mana gitu ya, nggak apa-apa deh bisa dipakai buat brand gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya masalah juga soal podcast juga sih sebenarnya. Cuma kan bedanya Mm-mm. kalau podcast kan lebih spesifik topik kan ya. Kalau Mm-mm. suara itu lebih spesifik ke karakter. Nah, Bobi aja yang tanya deh. Kamu aja loh. Kamu aja. Oh ya, apa? Tante Fitri mau tanya, kalau misalnya portofolio itu gimana kalau suara? Kan naruhnya di mana itu? Kan kalau orang gambar ditaruh di digital bisa. Nah, kalau suara naruhnya di mana? Sama koneksi tadi gimana sih koneksinya? Siapa Mm-mm. tahu bisa kita dapat inspirasi yang suara-suara lain ini. Suara-suara Nah, lain. Pokoknya gitulah ya. iya, gini Bobby ya, berarti ada dua ya. Tadi tentang gimana tentang koneksi sama naruh portfolio suara itu di mana gitu ya. Kan portfolio itu kerjaan yang sudah kita kerjakan. Sementara kalau mungkin yang dimaksud itu sampel suara, itu kita iseng-iseng bikin suara sendiri aja. Jadi kayak misal kita bacakan naskah suatu buku atau biasa kan kalau ada produk-produk gitu kan, kita punya produk apa gitu di rumah kan suka ada kata-katanya kan. Kayak misal aku lagi pegang nih, waterproof makeup remover gitu-gitu. Kita bikin aja video sendiri pakai kata-kata yang kita ambil terus kita taruh di media sosial apapun yang kita punya. Sesimpel status WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, apapun threads, pokoknya semua media sosial yang kita punya pasang aja. Bahkan di YouTube itu pun banyak loh para voice over talent yang mereka taruh sampel suara mereka, portfolio mereka di YouTube dan itu dihubungin sama orang. Misal ada yang tertarik mereka nyari di YouTube voice over talent gitu. Jadi media buat naruh portfolio atau sampel VO itu banyak banget. Mostly ya di media sosial gitu. Terus kalau tentang koneksi itu, aku di awal-awal pun sangat bersyukur ya memilih untuk langsung berkoneksi sama yang namanya komunitas-komunitas voice over. Nah, di komunitas-komunitas voice over ini, voice over, dubber, announcer itu ya, banyak mentor yang juga gabung nih di komunitasnya. Jadi ketika kita ngobrol-ngobrol di komunitas itu, misalkan nanya-nanya hal simple deh, gimana ya cara bikin portfolio misalkan kayak gitu. Entah mentor, entah member yang udah lebih dulu senior, itu mereka biasanya ketika emang lagi lowong gitu ya waktunya ya, lagi ada waktu luang, mereka dengan baik hati kok mau share, mau cerita gitu. Dan terutama di komunitas itu yang dicari selain support system untuk belajar, juga support system untuk share info casting-casting gitu. Gimana Bobby, udah kejawab belum nih? Oh ya itu kan apa kayaknya ada yang nggak tahu istilahnya ya. Casting itu apa sih? Casting kan mancing. Ya, lain itu bukan mancing, itu kan beda VO. Mancing ini VO beda. Casting kenapa jadi mancing, Bobby? Ya kan oke Iya. casting itu lempar. eh Ya, pokoknya lempar itulah.
Jadi kalau casting itu lebih ke mungkin orang lebih sering dengar casting tuh casting buat TV gitu ya. Casting jadi aktor, aktris ya kurang lebih sama sih. Jadi ada kebutuhan suara dewasa muda, suara anak-anak misalkan kayak gitu. Terus silahkan kirim contoh suaranya ya. Nah, biasanya ada yang udah termasuk ngirim tolong bacakan naskah ini dengan suara sesuai kebutuhan. Tapi ada juga yang bebas naskahnya, yang penting karakter suaranya sesuai yang diinginkan. Yaitu tadi mungkin entah dewasa muda, entah anak-anak, entah atau bagaimana. Yang penting yang diutamakan biasanya kebutuhan karakternya, baru naskahnya ada yang sudah dikasih, ada yang naskahnya boleh bebas bikin sendiri gitu. Oke, jadi jelas ya Bobi ya. Iya, iya. Itu tentang berarti memang perlu apa bisa ditaruh di sosmed. Soalnya sekarang Mm-mm. semua gitu. Bobi punya sosmed tapi udah vakum. Iya, udah enggak ya. Fokus ke podcast soalnya kita. Habis itu tentang VO sendiri, mungkin biar apa ya, Bobby aja yang tanya lagi deh. Oh ya, itu apa show off show off. Nyombongin dong. Iya lah. Kita mau Mbak apa Tante Fitri soalnya. Tante Fitri itu show off lah. Contoh yang VO kayak gimana sih? Nah, VO apa nih? VO iklan ya, yang gampang ya, ya yang ada yang produknya gampang aja. ya. Nah, Heeh. iya dulu. Kalau dari yang pernah aku kerjain, itu yang aku inget ya, Pediasure Go, di mana aja, kapan aja. Itu tadi Pediasure. Terus gerai hawa selalu ada di setiap perjalananmu. Something like that, Bobby. Oh, Cukup iya. ya, apa mau lagi? Nah, iya, cukup. Itu nggak pakai sound effect ya itu. Enggak, Oh, langsung dari mikrofon oh, ini. langsung. Iya, keren ya bisa gitu ya. Kita kapan kayak gitu? Ya kan kita sudah punya karakter sendiri. Oh ya, dari sini Mm-mm. aja deh. Nah, sebenarnya kalau di VO untuk Mbak Fitri sendiri ya, itu yang jadi problemnya Mbak Fitri mungkin sih belakangan ini. Atau mungkin dari teman-teman mewakili teman-teman yang lain di komunitas gitu. Yang di VO itu biasanya masalahnya apa sih? Yang concernnya biasanya. Yang sering ditanyain ya kalau misal kita lagi di komunitas itu tentang voice over, mulai dari pertanyaan yang pemula banget kayak itu tadi yang aku bilang, gimana sih caranya bikin sampel voice over, gimana caranya dapat job voice over. Nah, kalau yang kemarin tuh yang sempat ribut rame banget sih, termasuknya menurut aku itu viral ya. Nggak tahu Mas Kris ngikutin apa enggak di salah satu akun Mas Bimoki. Beliau adalah salah satu orang yang membawa dunia voice over yang tadinya cuma di belakang mikrofon tapi jadi dikenal banyak orang. Mhm. Jadi menarik gitu ya, banyak orang tentang voice over. Itu ada penggelapan dana. Jadi ini juga salah satu sih ya. Jadi kayak ada agency atau orang itu ngumpulin para talent-talent, terus suaranya ini dijual atau ditawarkan ke production house atau ke klien-klien yang membutuhkan jasa voice over. Nah, jadi dia ini menjadi perantara lah gitu. Mhm. Klien bayar ke dia, dia harusnya bayar ke talent kan. Mhm. Tapi klien sudah bayar ke dia, dianya nggak lanjut bayar ke talent Oh. gitu. Nah, jadi ya kita jadi nggak dapet hak kita yang sesuai kan. Udah Hmm. gitu ada info-infonya lagi kadang kalau lewat orang-orang yang seperti itu dari klien bisa misal bayarnya 2 juta gitu ya. Tapi Mhm. dikasih ke talent ditawarinnya cuma 500.000 misalkan gitu. Kan itu potongannya gede banget Gede kan. banget. Nah. Klien mungkin mikirnya kayak loh kok talent gue kayak gini sih. Padahal kan gue udah bayarnya gede. Nah sedangkan si perantaranya itu ngasihnya sedikit gitu, talent juga mikir kok padahal brand gede tapi gue dikasihnya cuma segini ya misalkan kayak Hmm. gitu. Nah itu juga jadi problem kan, akhirnya antara klien dan si talent saling curiga apa gimana gitu. Ya Mhm. mungkin kurang lebih itu sih permasalahannya, dan karena belum ada kesetaraan harga juga ya, karena belum ada payung hukum atau apa sih kemarin istilahnya, serikatnya belum ada serikatnya, jadi belum ada ketentuan minimum harga VO tuh berapa untuk begini 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 gitu. Jadi ya masih balik ke masing-masing pribadi sih gitu. Ya, ya, kan namanya ini kan kerja kan ya. Jadi gak bisa cuma dikasih Mm-mm. terima kasih itu nasi kotak kan. Duit juga. Iya benar duit juga gitu. Nah terus kalau belum ada payung hukumnya gitu dan aku pernah dengar juga ya. Tapi ini lebih ke translator sih karena aku bahasa kan soalnya.
Mm-mm. dari bahasa. Ada nggak sih yang nawar sampai kebangetan sih gitu? Banyak, banyak banget di Banyak banget forum-forum, ya, gimana tuh? banyak banget kayak forum-forum freelancer gitu ya. Bahkan aku sendiri pernah di Japri, teman aku gitu ya, dia tahu bahwa aku mengerjakan voice over talent karena mungkin masih banyak yang berpikir, cuman ngeluarin suara doang gitu. Padahal ada teknik, kita pelatihan juga bayar gitu. Dan itu parahnya, ditawarnya tuh bukan ditawar, tapi langsung ditembak. Mau nggak 1 menit 10.000? Oh my God, itu sumpah nggak worth it banget. Aku minta maaf buat semua VO talent pemula atau gimana ya. Bahkan ada yang, ayo dong pakai aku kasih gratis deh. It's okay kalau misal memang mau bantuin UMKM gitu ya. Tapi jangan terus-terusan. Jangan terus-terusan ngasih murah. Apalagi kalau misal materi suara kita sebenarnya bagus. Itu kan kayak, Hmm. apa ya, matiin diri kita sendiri Iya gak benar, sih? hancurin pasar juga Gitu sih. loh. Iya, ngancurin pasar banget. Nah, itu dia yang para senior tuh menyayangkan itu seperti itu. Kita jadi nggak dihargai nih karena kalian ngasih harganya rendah banget. Seolah-olah voice over itu segampang itu gitu. Ya, Hmm. kelihatan gampang karena para senior itu sudah menjalankannya berpuluh-puluh tahun gitu. Dan Hmm. mereka yang baru pun kelihatan gampang mungkin karena mereka berlatih setiap hari, ikut pelatihan dengan mentor gitu. Jadi bukan sekedar ngeluarin suara doang. Baru dapatkan sekarang juga itu beda kalimat yang mungkin terkesan sederhana gitu ya. Tapi ketika dibacakan dengan teknik voice over yang seharusnya dengan yang cuma tinggal dibaca doang, itu pasti rasanya beda deh gitu. Jadi yang kayak tadi Mbak Fitri tadi, nah, Bobi juga ya. Iya, iya kayak Bobi. Mhm. Itu gak gampang ya, itu latihan ya. Jadi Iya. jangan dianggap apa alam cuma gitu. Iya sedih sih kalau misal masih banyak yang kayak gitu. Makanya para senior dan kita juga yang udah lagi ngejalanin jadi voice over talent gitu sebisa mungkin kalau misal ada klien yang nawarnya sampai kayak nggak masuk akal gitu di luar nurul lah ya Bobi ya. Itu kadang kita juga sambil tipis-tipis mengedukasi. Maaf ya Kak, kita ngasih harganya segini. Soalnya kalau kayak gini kan susah ya. Misal harus pakai teknik apa gitu. Soalnya kan voice over juga sebenarnya banyak tuh teknik-tekniknya gitu. Memang tadi PR besarnya tadi karena belum ada aturan, belum ada organisasi, belum ada payung hukumnya, Mm-mm. jadi nggak tahu nggak bisa netapin standar lah, bukannya begitu. Mm-mm. Ajaran umumnya bagaimana. Jadi kita cuma mengacunya kepada yang mentor atau yang senior atau Iya yang ya betul. biasa umum di situ. Apalagi dengan kasus yang tadi yang sangat disayangkan tentang kayak penggelapan tadi ya, itu kan Mm-mm. jadi membingungkan apa kayak ngambil keuntungan di situ gitu loh. Karena di celah yang nggak keisi tadi itu loh. Betul. Dan itu jadi bikin jelek nama dunia voice over sih. Mungkin bukan dunia voice overnya ya, tapi ya sayang aja dia jadi pelaku yang di blacklist. Akhirnya semua orang nggak mau kerja bareng lagi gitu. Benar. Oke, oke. Dua pertanyaan sisa ini Bobby aja deh. Oh ya, ya. Itu apa, kan ini kan mau selesai 2024 kan ya, sudah Desember. Mm-mm. Itu apa, Tante Fitri punya resolusi apa buat VO khususnya? Apa ya, aku tuh sebenarnya masih pengen banget ngerasain dapat job ngisi YouTube deh. Soalnya kayaknya aku ngeliat teman-teman yang kalau YouTube itu kan biasanya rutin tiap hari ya dikerjain ya. Itu sepertinya menarik. Jadi aku pengen ngerasain ngisi channel YouTube, terus pengen ngerasain ke studio juga sih. Aku baru beberapa kali ke studio karena emang mostly dikerjainnya di rumah. Kalau di studio memang waktunya tuh harus agak lama ya, bisa Betul, betul. seharian gitu. Apalagi kan ada anak juga kan. Jadi ya Mm-mm. Jadi macam-macam yang macan gitu. ternak nih. Mm-mm. Iya. Jadi tadi goal besarnya tadi ya pingin itu ya ke YouTube tadi ya untuk record di situ. Mm-mm. Welcome di situ. Biasanya kalau di kita apa Bobby? Oh ya itu, gantian apa Tante Fitri yang tanya kita. Kan masa kita tanya terus gak sopan. Gantian, Tante Fitri mau tanya apa? Nanya apa ya? Kalau kamu kira-kira 2025 pengen apa nih harapannya? Oh ya, kalau Bobby sih ya biasa sih. Kalau dari dulu mimpinya nggak pernah berubah sih, mau jadi besar sih. Itu terus soalnya. Ya besar secara pengaruh aja, secara ya bisa lebih banyak jangkau orang. Lebih Amin. banyak orang ngerti gitu. Kalau aku Amin. sendiri sih lebih bagaimana bukan mengindustrikan sih, tapi bagaimana membuat ini jadi bisnis sebenarnya. Itu yang Oke. jadi tantangan terbesarku Mas ya. Itu yang masih aku siapin dan aku planning pelan-pelan untuk itu. Biar podcastnya monetisasi ya, Mas. Sebenarnya sudah ada, tapi dia tidak Oh. tidak gimana gitu loh, misal tidak direct gitu loh. Maksudnya kan kita perlu tetapkan gitu ya. Ngomong gampangannya listrik jalan terus, air jalan terus Mm-mm. gitu. Iyalah. Makan nasi ya beli kan itu. Jadi makanya perlu untuk nutup itu sebenarnya. Jadi
sudah ada Mm-mm. kerjaan yang lain, cuma memang pingin pelan-pelan geser ke sini gitu. Wah, amin, amin. Semangat ya. Mudah-mudahan dilancarin dan ketemu banyak pintu yang mendukung sampai hal tersebut. Amin. Ya, amin, amin. Itu apa lagi, apa lagi? Kira-kira mau tanya apa lagi? Kalau Tante Fitri apa lagi, mau tanya apa lagi? Tinggal pertanyaan Ini satu. pertanyaan yang terakhir ya, yang tips ya. Boleh aku kasih tips mungkin ya? Nah, boleh, boleh. Jadi kalau buat mula nih yang mau mau masuk ke VO gitu dan atau merasa kayak gimana, sebenarnya langkah apa awalnya harus ngapain sih gitu. Awalnya, kalau langkah yang pernah aku ikutin adalah ikut komunitas, ikut kelas berbayar. Kenapa aku spesifik bilang ikut kelas berbayar? Karena ikut kelas gratis itu kurang nampol ya. Kita jadi nggak terlalu fokus belajarnya. Apalagi kalau misal kelas gratisnya itu pesertanya banyak banget. Ulang lagi deh dari awal deh. Yang nomor satu, pertama ikut komunitas. Kenapa harus ikut komunitas? Karena di komunitas itu kita bisa jadi orang yang bebas nanya-nanya. Ini kalau gini gimana ya? Ini kalau gitu gimana ya? Gitu. Kalau nggak di komunitas kita bingung gitu. Terus yang kedua harus ikut kelas berbayar. Kenapa yang berbayar? Dan kalau perlu lihat-lihat juga mentor atau yang bikin kelasnya itu dia orangnya sudah berkecimpung berapa lama di dunia voice over. Apakah seperti aku yang baru anak kemarin sore gitu. Kalau kayak aku jangan. Kalau menurut aku ya, aku merasa belum pantas untuk membuat kelas yang berbayar. Cari yang berbayar, cari yang terpercaya. Kalau perlu sama mentor-mentor kan mentor-mentor juga punya kelas-kelas tuh. Ikutin mereka. Nah, kalau udah ikut kelas dari mentor-mentor yang berbayar itu biasanya kan kalian sudah mulai dinotis. Oh iya sih ini suaranya seperti ini. Dan biasanya mentor-mentor itu kasih kesempatan infocasting itu ya ke mereka-mereka yang ikut kelas-kelas berbayar selain di komunitas. Hmm. Itu sih. Dan jangan malu, jangan ragu buat nyoba bikin sampel VO di media sosial ya. Aduh kok suara aku aneh sih. Nggak apa-apa awal-awalnya mikir kayak gitu. Lanjutin aja terus. Kita nggak pernah tahu jalan dapet klien dari mana kalau kitanya diem aja. Gitu. Oke, oke. Jadi pertama ikut komunitas, kita bisa bebas Mm-mm. tanya di situ. Yang kedua yang tadi ditekankan ya, itu kelas berbayar karena itu luar biasa sekali perlunya karena nanti di notice mentor juga, dapat Mm-mm. koneksi juga, dapat Mm-mm. ilmunya juga Betul. gitu. Dan memang kita harus memang niat sebenarnya, niat sih sebenarnya, lebih ke niat sebenarnya. Kita niat untuk invest di situ. Keluar modal dulu lah Keluar ya. modal Iya dulu. buat investasi betul. Investasi. Nah, yang ketiga tadi ya itu apa berbagi, coba aja, nge-share aja, bagi aja Mm-mm. ke orang-orang karena ya kalau nggak kita mulai ya enggak gitu, ngapain. Mm-mm. Cerita Oh Bobby iya juga satu gitu lagi juga. nih. Nah, Iya, aku mau ngingetin ini sih pesan dari beberapa mentor ya, karena kan banyak yang VO pemula itu dia nge-share sampel VO itu dengan cara mengisi suara iklan yang sudah ada. Jadi misal suara iklan aku Pediasure ya, sama dia dipakai diganti pakai suaranya dia, terus dijadiin sampel VO. Nah itu nggak boleh tuh secara etika nggak enak lah ya, harusnya sama pengisi suara aslinya. Apalagi kalau misal nggak izin, karena iklan-iklan yang sudah tayang itu sudah melalui proses. Jadi nggak boleh sembarangan dipakai buat jadi bahan latihan atau sampel VO gitu. Jadi buat teman-teman pemula nih, kalau bisa mending bikin naskah sendiri aja dari produk yang ada di rumah atau produk bayangan lah atau UMKM bantuin mending kayak gitu daripada ngambil iklan yang sudah diisi sama VO talent sebelumnya terus kita isi ulang gitu ya, isi pakai suara kita itu kurang etis sih gitu. tentang masalah etika tadi ya. Karena sudah Mm-mm. punya apa ya, mungkin sudah punya copyrightnya lah, tanda tanda kutip lah. Bisa dibilang gitu lah ya. Apakah kayak Betul. nah, semacam itu kan? Nah, kayak copyright, sudah ada copyrightnya lah. Jadi enggak etis gitu. Kalau kita niru yang lain gitu. Ya tadi mending mending bikin skrip sendiri. Apalagi sekarang sudah ada Mm-mm. AI bagus, apa AI yang bisa bikinin gitu ya. Kita cuma tinggal Iya, sekali klik dapat. dapat udah. Nah, jadi Sobat Boci kita sudah lebih tahu banyak ya soal tentang voiceover ya dari Mbak Fitri. Terakhir deh, buat closing deh, tadi sudah ngasih tips, share deh itu Instagram atau apalah yang mau Mbak Fitri share gitu supaya orang-orang lebih tahu Mbak Fitri gitu. Oke, terima kasih sekali lagi kesempatannya buat Mas Kris, buat Bobby, dan buat Boci Podcast. Fitriani Rahman alias Suara Fismi, boleh ikut collab ya, boleh cerita-cerita tentang voice over di sini. Silahkan yang mungkin tertarik sama suaraku ya, penasaran tentang voice over dari suaraku itu ada di @suara.fismi, Fizme, rada susah emang ya kalau harus dibacain dulu. Terus
Terus kalau misal teman-teman mau pada belajar voice over, beberapa yang bisa aku rekomendasikan yang jelas adalah organisasi terpercaya gitu ya, terus tempat belajar terpercaya juga, itu bisa sama komunitas dulu deh. Komunitas Voice Over Daber Announcer Indonesia. Itu ada di Instagram KVDA Indonesia tulisannya, cari aja. Terus juga bisa di KVDA itu suka ada kelas-kelas juga tuh dari mentor-mentor. Ada kelas audio editing juga, ada kelas voice over dan lain-lain. Terus bisa juga ke akunnya Mas Bimo, itu Mas Bimo suka share-share informasi ataupun tips-tips voice over ya, Bimoki, Bimo KY ya. And then ada Kak Tisa Julianti, ada akun Daber and Writer, itu juga suka buka kelas, ada juga Fitik kelas. Ini aku kayak promosiin kelas boleh gak sih? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gak apa-apa ya buat Nah, informasi teman-teman ya yang mau belajar ya. Terus ada juga AVAI, Akademi Voice Actor Indonesia, itu dari Gramedia. Nah itu dalam waktu dekat kayaknya dia lagi buka pendaftaran deh. Sama apa lagi ya, itu sih kurang lebih komunitas-komunitas dan juga tempat belajar yang menurut aku terpercaya. Dan kalau kamu ikut di situ, istilahnya nggak kaleng-kaleng lah, nggak sembarangan dapat ilmu dan koneksinya gitu. Dan juga Voice Institute Indonesia, iya baru inget. iya. Begitu. Oke deh. Gitu aja sih. Tadi sudah banyak banget resources tadi dikasih di terakhir ya. Jadi kalau yang Mm-mm. ngeskip ini agak sayang sih. Dapat info. Jadi usahakan jangan di skip untuk lanjutannya. Kalau dengar bocin gitu ya. Oke. Makasih Mbak Fitri. Makasih Tante Fitri waktunya. Makasih Mas Kris, makasih Bobi.